semuanya, perkenalkan nama saya Frida Nusa Fitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman visual. Apa itu pemrograman visual? Pemrograman visual adalah metode pembuatan program, di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara membuat gambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram icon, dan berinteraksi dengan diagram alir. Di dalam pemrograman terdapat bahasa pemrograman, salah satunya yaitu algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Teknik penulisan algoritma. Pertama, menggunakan kalimat deskriptif, yaitu dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. 2. Bagan alir atau flowchart, yaitu penulisan algoritma berdasarkan notasi grafis dalam bentuk bagan urutan. Berikut adalah contoh dari flowchart. Ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, judul algoritma, bagian yang terdiri atas nama dan penjelasan atau spesifikasi dari algoritma. Yang kedua, deklarasi, mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Yang ketiga, deskripsi, berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan aturan yang telah ditentukan. Konsep pemrograman visual dan tradisional. Itu, kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi, alur jalannya program dapat berbeda untuk setiap eksekusi program. Selanjutnya, struktur data dan tipe data. Struktur data merupakan sebuah skema organisasi seperti struktur array yang diterapkan pada data dapat diinterpretasikan sehingga operasi-operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data. Bagian-bagian utama struktur data. Yang pertama, himpunan struktur dari tempat penyimpanan merupakan koleksi dari variabel dan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang kedua, himpunan dari fungsi-fungsi dasar dapat digunakan pada struktur tempat penyimpanan yang ada dan dapat digunakan pada setiap bagian dari program. Yang ketiga, himpunan dan algoritma digunakan untuk pengubahan dari struktur tempat penyimpanan. Tipe data. Tipe data adalah garis yang disimpan dalam variabel. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Tipe data meliputi tipe bilangan bulat, tipe bilangan desimal, tipe logika, tipe karakter, dan tipe data bentukan. Modul. Modul merupakan bagian yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan pemrograman. Dalam modul dapat dimasukkan prosedur, fungsi, dan kemudian digunakan oleh beberapa form. Umumnya, modul dideklarasikan secara publik agar dapat digunakan di dalam kode manapun. Modul dapat diisi dengan main prosedur yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Selanjutnya, form. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain. Dapat menerima tugas dan memberi reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Form merupakan bahan untuk pembuatan window. Berikut adalah contoh dari form. Properti. Properti merupakan bagian pemrograman yang digunakan untuk memberikan nilai atau karakter khusus yang dimiliki oleh sebuah objek. Dengan kata lain, semua objek memiliki karakteristik khusus yang dimiliki oleh objek tersebut. Berikut adalah contoh dari properti. Scheme. Scheme merupakan konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Field. Field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Kumpulan dari field membentuk suatu record. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Thanks for watching.